wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semangat dan kekuatan untuk bisa senantiasa berada dalam majelis seperti ini. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas satu kitab, kitab yang mana kitab ini disebut dengan Al-Masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, atau yang sering disebut dengan Masail al-Jahiliyah, kumpulan-kumpulan masalah-masalah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan itu dilakukan oleh umat ini. Maka kitab ini sangat luar biasa, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kita akan membahas kitab ini insyaallah, yang mana asalnya kitab adalah Kutaib, dan kemudian disyarah oleh para ulama dengan berbagai macam dan kitab yang sangat bermanfaat ini agar kita bisa membacanya, mengerti, kemudian bisa kita mengetahui apa saja perkara-perkara jahiliyah yang kemudian diikuti oleh umatnya, oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki kitab ini dan membaca, maka kita akan melihat sejarah singkat tentang Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Beliau Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rashid Ibn Buraid Ibn Muhammad Ibn Musharraf At-Tamimi. Ia sering disingkat dengan Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, Ibn Sulaiman At-Tamimi. Beliau lahir di sebuah negeri Al-Uyainah, disebut dengan Al-Uyainah, sebuah negeri yang berada di Najd, di Najd
pada tahun ya 15 wa 100 min hijratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, di sebuah rumah yang sangat kental dengan agama. Seorang anak lahir di sebuah rumah yang sangat agamis, kental dengan semangat menjalankan agama. Seorang ayah yang bernama Abdul Wahab adalah seorang ulama, qadi, seorang qadi di Uyainah dan muftinya. Maka tidak asing bahwa ayah beliau sendiri seorang ulama besar di negeri itu, dan kakeknya juga adalah Sulaiman, juga merupakan qadi Najd, dan muftinya. Kalau kita lihat silsilahnya memang ayahnya dan kakeknya seorang ulama besar. Kalau kita bicara tentang bagaimana belajar beliau, tentulah dia memulai rihlah dalam menuntut ilmu itu di rumahnya sendiri. Belajar ilmu sejak dini. Telah hafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun, menginjak 10 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim. Kemudian dia belajar kepada bapaknya tentang dasar-dasar fikih Hambali. Yang menjadi guru pertamanya siapa? Ayah kandungnya. Bapaknya yang mengajarkan dasar-dasar fikih. Tsumma sta'zanahu fil khuruj ilal hajj, kemudian dia minta izin untuk melaksanakan ibadah haji. Fahajja, kemudian dia haji. Tsumma qasada al-Madinatin Nabawiyah, lalu kemudian dia pergi ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembali ke Uyainah, dan kemudian dia menyempurnakan belajar tentang dasar-dasar agama kepada ayahnya Abdul Wahab. Kemudian safar kembali ke kota Mekah dan Madinah. Begitulah terus rihlah beliau dalam menuntut ilmu. Wa akhadha yataraddadu ala ulama'ihima, belajar dari ulama dari Mekah, belajar dari ulama yang berada di kota Madinah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kalau kita pelajari tentang apa yang beliau lakukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka sungguh kesungguhan dalam belajar itulah yang membuahkan apa yang ia dapatkan dari kesungguhan belajar agama, kemudian belajar kepada orang tuanya, lalu kemudian setelah itu mulailah dia berdakwah, dan dakwah yang pertama ia serukan adalah dakwatut tauhid wa tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah yang beliau serukan. Yang kedua, mengajak orang kepada agama ini sekaligus memperingatkan umat dari kesyirikan. Wa hadzara min asy-syirki alladhi kana sa'idan fi a'zam arja'il basitah. Mengingatkan orang kepada kesyirikan, karena tidak ada arti dari sebuah tauhid kalau tauhidnya tidak bersih dari kesyirikan. Tidak ada artinya sebuah ketaatan kepada Allah kalau dalam kehidupannya masih melakukan kesyirikan. Karena di antara bentuk keburukan dari kesyirikan itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala menolak amal, menolak perbuatan pelaku syirik tersebut. Setelah belajar di kota Mekah dan Madinah, tsumma rahala ilal Iraq. Syekh Muhammad Abdul Wahab juga belajar ke Iraq. Wa kana yataraddadu fiha bainal Basrati waz Zubair. Dan di sana beliau belajar. Wa akhadha hunaka an Syekh Muhammad Al-Majmu'i, namanya Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Thumma lamma arada al-auda ila biladihi marra bi baladil Ahsa. Kemudian ketika ingin kembali ke kampungnya, maka lewatilah sebuah negeri bernama Al-Ahsa. Lalu kemudian dia belajar juga di sana Syekh Abdullah ibn Muhammad
Ibn Abdul Latif Al-Ahsa'i, nisbatan kepada Ahsa. Belajar lagi di sana. Wa aqama indahu yatalaqqa anhu al-ilm. Belajar ilmu lagi di sana. Dan memang begitulah sya'nul ulama. Kalau ingin ya alim, maka berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang berikutnya. Thumma raja'a ila Najd, kemudian dia kembali ke Najd. Wa nashita fi da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala amiran bil ma'ruf nahyan 'anil munkar. Kemudian dia kembali ke Najd, berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada kemungkaran. Mujahidan fi sabilillah bi kulli ma yamlik. Dan berjihad di jalan Allah dengan seluruh ilmu yang ia punya, dia sampaikan kepada orang, diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian diperingatkan orang dari segala bentuk kemungkaran, kemaksiatan, perkara bid'ah, khurafat. Itu diingatkan agar ditinggalkan dalam kehidupan ini. Fa ahyallahu ala yadayhi sunanan ya qad durisat. Maka Allah hidupkan di tangannya, di dakwahnya, dengan jihad yang telah beliau sampaikan, ya sunnah-sunnah yang telah dipelajari dihidupkan. Ya. Wa turikal amalu biha. Ya, sunnah-sunnah yang telah dipelajari dan ditinggalkan dihidupkan oleh beliau. Wa ammat tauhid arja'a katsira minal alam al-islami. Dia begini, sesuatu yang sunnah, yang merupakan bagian dari Islam, ditinggalkan dalam kehidupan banyak orang. Nah, kemudian dihidupkan lagi, itu menjadi perkara yang baru, seakan-akan baru, tapi bukan. Dan inilah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia bagian dari Islam, bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak diamalkan, tidak dijadikan bagian dari kehidupan. Kemudian didakwahkan agar dihidupkan kembali sunnah itu atau sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan itu. Maka kemudian dakwah tauhid menyebar dan banyak orang yang memusuhinya. Nah, beliau telah belajar kepada banyak orang, ya. Tentu juga dia didatangi juga oleh para penuntut ilmu. Banyak para penuntut ilmu. Ya, banyak orang-orang yang datang, ya, seperti mana ya dia mendatangi para ulama, ya orang datang kepadanya untuk belajar agama, ya mengikuti apa yang telah dia sampaikan. Di antara murid-murid beliau Syekh Abdullah wafat pada tahun 1243, Syekh Husain 1224 Hijriah, Syekh Ali, dan kemudian cucu beliau Syekh Abdul Rahman ibn Hasan wafat 1285, Syekh Hamad ibn Nasir ibn Muammar, Syekh Husain Al-Ghannam, ya, Syekh Abdul Aziz Al-Husain, dan masih banyak murid-murid beliau yang lain. Nah, Syekh Muhammad Abdul Wahab bukan hanya sekadar berdakwah, gitu kan? Bukan hanya lisannya yang kencang menjelaskan, tapi subhanallah ternyata beliau juga menulis, ya, berkarya, menghasilkan kitab-kitab yang sangat bermanfaat, yang tidak asing bagi kita bersama kitab-kitab beliau ini. Kitab-kitab yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah Kitabut Tauhid yang masyhur, ya. Yang ini kami baca setiap pagi, setiap subuh dari Senin sampai hari Kamis. Kitabut Tauhid, ya, yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Kitab yang sangat luar biasa yang menjelaskan tentang pondasi-pondasi agama ini. Nah, di antara karya beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah Masail Jahiliyah, kitab yang akan kita baca insyaallah pelan-pelan. Ya, kita belajar dari kitab ini apa saja perkara-perkara jahiliyah yang kita belajar untuk kita menghindarinya. Ya, sebagaimana Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaira. Orang-orang semua bertanya tentang kebaikan, wa kuntu as'aluhu anisyarr. Orang semua bertanya ke Nabi tentang kebaikan, dan saya bertanya tentang keburukan, makhafatan ayyudrikani. Kita belajar perkara-perkara yang menyelisihi perkara-perkara jahiliyah ini agar kita tidak mengikutinya, dan kita mempelajari sesuatu yang, ya, menyelisihi agama bukan untuk kita ikuti, tapi untuk kita hindari. Kemudian kitab beliau adalah Kashfus Syubhat, yang kitab ini dibacakan oleh guru kita Dr. Dasman, ya. Kitab Kashfus Syubhat yang beliau membacanya di Mushalah Al-Hijrah, ya, kalau tidak salah. Nah, Al-Usul Tsalatsa,
Ini juga dibacakan oleh guru kita Dr. Helmi Basri dan beliau bacakan syarahnya di sini ya. Pada Rabu yang ke berapa itu? Ya. Beliau bacakan syarahnya. Ya. Di antara karya beliau adalah Mukhtasar Zadul Ma'ad, ya. Mukhtasar Sirah, Mukhtasar Mughni, dan masih banyak ya, kitab Usul Sittah, Al-Qawaid Al-Arba'ah, Al-Usul Thalatha. Yang Usul Sittah kita baca di Masjid Al-Amal. Nah, karya-karya beliau sangat luar biasa. Insyaallah pada kesempatan ini ya, setiap Rabu pekan ketiga kita akan membaca kitab Masail Al-Jahiliyah, yang mana kumpulan-kumpulan dari perkara-perkara kesalahan-kesalahan orang-orang jahiliyah yang kemudian ya diikuti ya oleh umat ini dan diselisih oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun untuk syarah kitab ini kita akan pakai syarahnya Abul Ma'ali Mahmud Syukri Al-Alusi. Kitab siapa? Syekh Abul Ma'ali Mahmud Syukri. Ya, kita banyak yang syarah, di antara syarah ini juga dilakukan oleh Syekh Shalih Fauzan. Di antara syarah yang sangat bagus di dalam kitab ini, tentang kitab ini adalah Syekh Shalih Fauzan, ya, syarah Masail Jahiliyah. Tapi insyaallah kita akan memakai syarah kitab yang ditulis oleh Syekh Mahmud Syukri, ya. Sedikit kita akan baca siapa dia ini. Huwa Abul Ma'ali. Ya, kunyahnya apa? Abul Ma'ali Mahmud Syukri Ibn Abdillah Bahauddin Ibn Muhammad Abi Thana Syihabuddin Ibn Abdillah Salahuddin Ibn Mahmud Al-Khatib Al-Alusi. Jadi nama pensyarah kitab Masail Jahiliyah adalah Mahmud Syukri. Ini kayak nama orang kita ya, suka membuat nama dua gitu kan. Ini Mahmud bukan Ibn Syukri tapi Mahmud Syukri namanya. Kunyahnya adalah Abul Ma'ali. Bapaknya Abdullah Bahauddin. Ini bapaknya Syekh Mahmud Syukri ini. Kakeknya Muhammad Abi Thana, yang punya kitab namanya kitab Ruhul Ma'ani dalam kitab tafsir. Kata para ulama, kitab tafsir Ruhul Ma'ani ini ensiklopedia tafsir. Kan dalam kitab tafsir itu dibicarakan banyak hal. Ya, al-ikhtilafat, perkataan perbedaan para ulama disebutkan dalam kitab Ruhul Ma'ani. Ya. Nisbatan atau dikenal juga dengan Al-Alusi, berasal dari Al-Alus, sebuah tempat ya, dinisbatkan kepadanya. Nah, Syekh Mahmud Syukri ya, ini lahir pada tanggal 19 daripada bulan Ramadan pada tahun ya 73 wa mi'ataini wa alf, ya, pada tahun 1273 dari hijrah, ya, tahun hijrah, di Baghdad dari negeri Al-Iraq, dari sebuah negara tempat yang bernama Al-Iraq, ya. Bagaimana belajarnya Syekh Mahmud Syukri ini? Ya, belajar sejak kecil sebagaimana Syekh Muhammad Abdul Wahab belajar, nasya'a fi baiti ilmin wa din. Memang dia tumbuh di sebuah rumah yang memang kental dengan agama. Kalau bahasa kitanya memang kalau pohon tak jauh, jatuh dari buah tak akan jatuh dari pokoknya ya. Memang subhanallah ulama begitulah. Belajar dari rumahnya. Ya. Faqad kana katsirun min usrati ulama wa udaba. Keluarga ini banyak orang yang menjadi ulama, banyak orang yang menjadi para udaba, para ahli sastra. Fa'abuhu, bapaknya Abdullah, ya, wafat pada tahun 1291, kana aliman, juga seorang alim min ulama.
Mahmud Syukri, alim ulama. Lahu mu'allafat, bapaknya punya karya. Wajadduhu, kakeknya Mahmud Syukri ini, Abu Tsana Mahmud Syihabuddin, yang mengarang kitab Ruhul Ma'ani. Pernah dengar enggak kita tafsir ini? Tafsir Ruhul Ma'ani. Ya. Kana aliman aidan, seorang ulama juga. Jadi ayahnya ulama, kakeknya juga ulama. Wa in kana 'indahu syai'un minal bid'ah, fallahu yusamihu. Ada ya di antara ya perkara-perkara bid'ah yang dilakukan oleh beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Nah. Kemudian pamannya Nu'man Khairuddin juga punya kitab Jala al-Ainain. Faqad kana khairan dayyinan aliman wa quran. Seorang ulama yang baik, alim ya, dan sangat memiliki wibawa, tenang. Inilah karakter-karakter dari keluarga ini. Nah, Abul Ma'ali belajar ilmu fi sinnin mubakkirah. Sebagaimana sya'nul ulama belajar di usia kecil. Memulai belajar itu bukan ya sudah dewasa, tapi enggak apa-apa. Kalaupun kita sudah belajar sudah waktu tua, enggak ada masalah. Maka kalau seandainya kita sudah sadar tentang pentingnya ilmu, anak kita arahkan untuk belajar agama. Cukuplah teladannya, masya Allah, para ayah, para bapak yang semangat di mana majelis ilmu di Bangkinang ini, masya Allah datang. Ini orang-orang yang masya Allah tabarakallah. Semoga Allah berikan ya kebaikan kepada para jemaah sekalian ya yang semangat yang mendatangi majelis ilmu. Ya, fa akhadha an abihi, sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil ilmu dari bapaknya, Syekh Mahmud Syukri yang mensyarahkan kitab beliau ini juga belajar dari bapaknya. Belajar dari bapaknya mabadi al-arabiyyati wal khat, belajar bahasa Arab, dasar-dasar bahasa Arab, dan belajar khat. Kira-kira kita bisa nggak belajarkan khat ke anak kita? Ya, kalau kita pandai khat, belajar menulis, ya kalau bisa kita ajarkan anak kita yang ngajarkannya. Ya. Baik. Tsumma ba'da wafati abihi, setelah bapaknya wafat, kafalahu ammuhu Khairuddin, pamannya berperan. Nah, ini jadi subhanallah, ya bapaknya, pamannya ulama, semuanya ulama. Setelah dia meninggal, ayahnya meninggal, maka dia dipelihara oleh pamannya. Fa akhadha anhu. Begitu juga ya Syekh Mahmud Syukri mengambil ilmu dari pamannya. Kama akhadha an masyayikhi baladi. Dan dia belajar dari seluruh ulama negerinya. Wa minhum Syekh Ismail ibn Mustafa. Ismail ibn Mustafa. Ya, dan inilah ya sekilas tentang kisah Mahmud Syukri ini, bagaimana beliau. Ya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, setelah dia dewasa, belajar, kemudian biasa, sya'nul ulama. Setelah belajar pasti ulama, dan kemudian dia pun didatangi oleh para murid. Ya. Maka kemudian beliau punya daras fi Jami' Adil Khatun, punya daras Al-Haidariyah wa Jami' Sayyid Sultan Ali wa Madrasatil Marjan, dan itulah durus-durus yang beliau pegang selama dia ya, aktif di dalam mengajarkan ilmu. Nah, Abul Ma'ali Syekh Mahmud Syukri ini juga tidak hanya handal dalam menyampaikan ilmu. Kalau bahasa guru kita Dr. Dasman, awak salah copek di lisan aja Ustaz. Ya kan? Lisan Masya Allah. Disuruh bicara setengah insya Allah tidak akan guru, tidak akan buang tidurnya. Tapi ketika sudah mulai ya kita menulis, di sini terkadang kita ada kendala. Tapi insya Allah, karena terkadang mungkin ya kita tidak atau belum pas membagi waktunya. Maka ulama bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi mereka menggoreskan karya-karya ilmu. Kalau ilmu yang disampaikan mungkin habis. Ya kan?
tapi karya yang ditulis itu akan terus dibaca orang. Tak jauh-jauh kita pergi ulama kita. Syekhna Yazid, berapa banyak karya beliau ya? Masya Allah. Karya-karya beliau luar biasa. Dan berkualitas. Semuanya berkualitas. Dan dibaca oleh banyak orang. Dan senang kita membaca karya-karyanya. Allah yarham rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Nah, di antara karya Mahmud Syukri ya, yang mensyarah kitab ini adalah Ghayatul Ma'ani atau Ghayatul Amani fi Raddi. Dia dari Palestina juga. Kakeknya Taqiyuddin An-Nabhani itulah pendiri Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir. Pendiri Hizbut Tahrir ya, di Palestina. Ya, maka inilah silsilah dia nih. Maka Yusuf An-Nabhani ini seorang tokoh ulama sufi dari Palestina yang buku beliau ini dibantah oleh Syekh Mahmud Syukri. Ya, ya walaupun dia memiliki garis keturunan yang kakeknya seorang ulama sufi juga, tapi Mahmud Syukri ini adalah beraqidatus salaf. Aqidati as-salaf. Nah, apa di antara buktinya? Ya, buktinya dia memiliki aqidatus salaf, dia mensyarah kitab Masail Jahiliyah karya siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Itu salah satu buktinya. Dia punya syarah, ya, Syarhu Masail Jahiliyah, kitab yang sedang kita baca hari ini insyaallah. Oke. Dia punya kitab lagi Sabbul Adab ala man sabbal ashab. Ini kitab pembelaan terhadap para sahabat yang mencela dan mencaci sahabat, beliau tulis. Bulughul Arab fi ma'rifati ahwalil Arab. Kemudian dia punya karya Tarikhun Najd. Ya kan? Kemudian Syarhu Manzumati Amudin Nasab. Dan masih ada karya-karya yang lain. Nah, ini Syekh Mahmud Syukri ini seorang yang beraqidatus salaf dan memiliki karya yang sangat luar biasa. Laqad kana Syekh rahimahullah taala ala aqidatis salaf ahli sunnati wal jamaah. Yadhharu dzalika jaliyan fi muallafatihi. Ya, terlihat dari karya-karya beliau. Kan orang diukur biasanya dari mana? Dari karyanya. Dari apa yang ia ucapkan dan dari apa yang ia tuliskan. Ya kan? Jadi beliau ini subhanallah terlihat dari apa yang ia tulis, di antaranya Syarhu Masail Jahiliyah yang beliau tulis, dan begitu juga beliau merat kitab Yusuf An-Nabhani Ghayatul Amani, ya, Ghayatul Amani fi Raddi 'ala An-Nabhani. Naam. Wa kana rahimallahu taala syadidan ala ahli bid'ah. Beliau sangat keras terhadap orang pelaku bid'ah. Muhariban lahum, dan sangat ya memerangi mereka ini. Orang-orang yang suka kepada perkara bid'ah dia tidak suka. Dia bela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muta'assiran bid'awati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Masyaallah tabarakallah. Beliau juga termasuk orang yang terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab, dakwah yang murni, dakwah tauhid, yang mengajak orang kepada agama Allah Azza wa Jalla, menjauhkan khurafat, perkara bid'ah, ya, menjauhkan seluruh ya unsur-unsur agama yang tidak ada dalam panduan Islam ini. Termasuklah beliau yang mendakwahkan dakwah Syekh Muhammad, yang meneruskan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ikhwah fillah rahimakumullah, beliau wafat pada tanggal 4 Syawal pada tahun 1342. 1342, sekarang 1446. Berapa tahun itu ya? Hah? Coba hitung. Dia meninggal 1342 Hijriah. Sekarang sudah 1400-an ya. 1446 Hijriah. Oke ya? Hah? Alah, 1 abad lebih kurang ya. Masya Allah. Baik. Ala isri maradi alam bihi fi awakhir syahr Ramadan.
dikarenakan sakit yang dia rasakan di akhir bulan Ramadan. Nas'alallah tabaraka wa ta'ala lahu rahmah wan najata minan nar wa jazahu ala ma qaddam lil muslimin khairal jaza. Ya, kita doakan beliau ya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah selamatkan dari siksaan kubur dan siksaan neraka, dan ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang beliau tinggalkan dari karya-karya yang sangat luar biasa ini ya memberikan ya menjadikan sebagai amal jariah bagi beliau yang terus mengalir tidak akan pernah terputus ya di dalam kebaikan padanya. Anu masuk bau cip. Halo Leo. Hah? Masih ada waktu leh? Nah? Azan dulu. Kita baru bahas orang ini. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ya, setelah kita mengenal pengarang kitab Masail Jahiliyah secara singkat, lalu kita mengenal pula siapa yang mensyarah daripada kitab ini, ya. Sekarang kita akan masuk kepada muqaddimah, ya. Di mana
Kalau kita melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masyarakat ya di masa silam, itu kita dapatkan berbagai macam dan ragam penyimpangan-penyimpangan mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka sesuai dengan penyimpangan mereka. Kalau kita buka Al-Qur'anul Karim, di antara penyimpangan umat terdahulu Allah sifati dengan al-maghdubi alaihim. Apa itu? Allah murkai mereka. Hukuman yang Allah berikan kepada mereka yang menyimpang itu Allah murkai. Ada juga di antara penyimpangan-penyimpangan mereka Allah katakan dengan sifat ad-dhalin. Mereka tersesat. Yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahud, dan orang-orang yang tersesat itu disebut adalah orang-orang Nasrani. Nah, ketika kita meniru gaya orang-orang al-Yahud al-maghdubi alaihim, maka dia mendekati predikat sifat orang Yahudi. Ketika dia meniru gaya orang-orang Nasrani, maka dia akan mendekati predikat orang-orang Nasrani. Jangan sampai kita meniru mereka. Ketika kita meniru kebiasaan mereka, maka pelan ya sedikit demi sedikit kita akan dihantarkan kepada karakter dan sifat-sifat mereka. Orang-orang musyrikin disebut oleh Allah dengan jahiliyah. Maka siapapun yang meniru kebiasaan orang-orang musyrikin, maka menghantarkan dia kepada predikat jahiliyah. Maka disinilah kita perlu mencermati perkara-perkara penting ini. Taib. Secara makna, apa itu jahiliyah? Jahiliyah kalau secara bahasa, maka al-jahlu khilaful ilmi wa naqidu. Al-jahiliyah berasal dari kata jahal. Al-jahlu khilaful ilm, lawan daripada ilmu. Itulah jahil. Di orang yang tidak berilmu disebut jahil. Pelakunya disebutkan jahil. Pelakunya disebut dengan jahil. Nah, orang yang punya sikap tidak benar sehingga melanggar aturan-aturan adalah orang jahil. Maka itu di dalam Quranul Karim semua maksiat di dalam Al-Quran ya disebutkan oleh Allah dengan kejahilan. Sekalipun orang pak dalam memiliki pengetahuan, tapi saat dia melanggar aturan Allah disebut dengan jahil. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su' bi jahalatin. Taubat yang Allah terima itu adalah dari orang yang melakukan maksiat dengan kejahilan dia. Sehingga Mujahid mengatakan kullu man asallah fahuwa jahil. Setiap orang yang melanggar aturan Allah, yang mendurhakai Allah, maka disebut dengan jahil. Itu secara bahasa ya. Maka orang yang punya sikap ya, yang melanggar, yang kemudian menyalahi aturan-aturan yang ada, maka disebut dengan jahil. Jamaknya juhal atau juhala, itu kumpulan orang-orang jahil. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, jahil itu bertingkat-tingkat. Disebut oleh ulama ahaduha jahlun basit.
jahilnya ringan. Jahilnya ringan. Bagaimana jahil yang basit? Khuluwun nafsi minal ilm. Memang dia tidak tahu sama sekali, itu termasuk jahil yang basit. Jahil yang ringan. Ditanya tentang rukun Islam dia tidak tahu. Ini memang jahil ini. Gitu ya. Ada jahil murakkab. Jahil yang parah, gitu kan? Bagaimana maksudnya jahil yang parah ini? I'tiqadu syai' bi khilafi ma huwa alaih. Meyakini sesuatu, ya, menyalahi apa yang sesungguhnya. Ini meyakini sesuatu menyelisih yang sesungguhnya. Ini jahil yang murakkab. Ya. Jahil yang murakkab. Ya. Yang ketiga, fi'lus syai' bi khilafi ma haqqu ayuf'al, melakukan sesuatu ya dengan menyelisihi yang sesungguhnya. Nah, itulah 3 tingkatan yang disebutkan oleh para ulama tentang tingkatan jahil. Jadi kalau orang tidak tahu berarti jahil basit. Ya, berarti kalau kita tidak faham dengan sesuatu, ya kita memang tidak punya ilmu. Berarti jahilnya basit. Tapi kalau jahil murakkab itu, dia mengatakan sesuatu yang dia tidak bicara. Ya, dia mengatakan sesuatu inilah yang sesungguhnya. Padahal dia tidak tahu. Atau mengerjakan sesuatu yang memang bukan menjadi panduan, tapi dia dikerjakan. Ini jahil murakkab ini. Jahil murakkab. Yang tidak tahu, katakan tidak tahu. Karena mengatakan tidak tahu itu bagian daripada separuh ilmu. Baik. Apa yang maksud dengan al-jahiliyah? Berbagai macam istilah para ulama, ya, ada dibuatkan klasifikasi oleh para ulama. Ada jahil mutlak, ada jahil muqayyad. Nah, Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-muradu bil jahiliyati ma kana fil fatrati qabla al-Islam. Yang dimaksud dengan masa jahiliyah itu apa? Masa di mana semua keadaan sebelum datangnya Islam. Itulah jahiliyah. Makanya sebelum datang Islam disebut masa jahiliyah, orang jahiliyah. Semua hukumnya dipenuhi dengan kezaliman. Ya. Isi hukumnya, keputusannya semuanya zalim. Makana fil fatrati qabla al-Islam disebut jahiliyah. Itu dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam ya syarah Sahih Muslim. Baik. Kemudian ada pengertian yang kedua. Istilah jahiliyah ini disebutkan oleh Ibnul Athir, kemudian diikuti oleh Ibnu Manzur. Al-jahiliyatu al-halul lati kanat 'alaiha al-Arab qabla al-Islam. Ini disebutkan muqayyadnya bahwa jahiliyah itu adalah kondisi yang ada pada bangsa Arab sebelum datang Islam. Minal jahli billah, mereka tidak kenal dengan Allah, wa rasulihi, tidak kenal dengan rasulnya, wa syara'id din, dengan syariat Islam dan agama, wal mufakhara bil ansab, mereka saling berbangga-bangga dengan nasab, wal kibir, mereka memiliki sifat sombong, wa tajabbur, ya, wa ghairi dzalika. Dan itu sifat-sifat orang jahiliyah. Ya. Sifat-sifat orang jahiliyah. Maka di pengertian ini diambil kesimpulan bahwa annahu ja'ala nihayati hadil hali bi zuhuril Islam. Ibnu Manzur mengatakan bahwa akhir masa jahiliyah itu adalah dengan hadirnya Islam. Dengan hadirnya itu masa jahiliyah itu, kata beliau, habisnya masa jahiliyah itu dengan datangnya Islam. Waqad marra qabla qalilin annal jahiliyah utliqat hatta ba'dal Islam. Ada yang mengatakan bahwa ya sampai datangnya Islam juga ada yang melakukan sifat-sifat orang jahiliyah itu. Naam, ikhwah fillah rahimakumullah.
anwa' al-jahiliyah. Kalau tadi tentang pengertian jahiliyah, maka bagaimana bentuk atau jenis-jenis jahiliyah itu sendiri? Ya. Dijelaskan oleh para ulama ya di dalam kitabnya ini muqaddimah ya sebelum kita masuk kepada materi. Maka jahiliyah ya ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Min haitsul itlaq wa taqyid ada dua ya. Ada yang mengatakan an-naul awwalu jahiliyatun mutlaqah. Yaitu jahiliyah secara umum itu adalah sebelum datangnya Islam. Itu jahiliyah secara umum. Amma ba'dal mab'athi fala. Ya, makanya di zaman ini ada mengatakan ini menyebut generasi jahiliyah abad ini salah. Ada yang mengatakan generasi jahiliyah abad 21. Masa kegelapan jahiliyah berada pada masa keburukan. Faja'allahu bihadzal khair. Lalu Allah datangkan Islam ini. Nah. Ya khafillah rahimahullah. Ini jahiliyah secara umum. Adapun jahiliyah secara muqayyad. Al-jahiliyatu allati taqumu fi ba'dil buldan. Kejahilan-kejahilan atau jahiliyah yang dilakukan oleh sebagian negeri, oleh ba'dil ashkhas, awal jamaat, oleh sebagian kelompok orang, atau oleh sebagian orang atau kelompok orang dilakukan oleh orang. Wa hadzal naw' yakunu hatta ba'da mab'ats sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksud masa jahiliyah ya secara mutlak itu sudah berakhir dengan datangnya Islam. Tetapi jahiliyah secara muqayyad adalah jahiliyah yang dilakukan oleh sebagian orang, oleh sebagian kelompok orang di beberapa negeri, dan itu masih terjadi setelah Islam datang. Nah, ini dia. Pelan-pelan sedikit ya. Ikhwafillah rahmatullah. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, maka kata jahiliyah terdapat pada 4 surat. Dan masing-masing dari keempat surat itu kesalahannya berbeda-beda. Surat yang pertama, surat Ali Imran ayat 154. Kata jahiliyah di dalam Al-Quranul Karim atau karakter jahiliyah dalam Al-Quranul Karim itu ada 4 surat. Pertama Ali Imran 154. Yang kedua Al-Maidah ayat 50. Yang ketiga Al-Ahzab ayat 33. Dan yang terakhir surat Al-Fat ayat 26. Di 4 surat ini disebutkan kesalahan atau pelanggaran mereka di dalam masing-masing surat itu berbeda-beda. Di dalam surah Ali Imran ayat 154 itu adalah jahiliyah dari sisi akidah. Jahiliyah dari sisi akidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Orang-orang mereka mengira kepada Allah Subhanahu wa taala menyangka prasangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki prasangkaan yang tidak baik kepada Allah, disebut oleh Allah dhannal jahiliyah. Bagaimana bentuk prasangkaan jahiliyah itu? Keyakinan orang-orang musyrikin bahwa kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan berakhir di muka bumi. Jelas? Ini pelanggaran akidah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, berprasangka kepada Allah dengan prasangka jahiliyah. Apa prasangka jahiliyah itu?
meyakini bahwa Islam akan hilang di muka bumi. Maka siapapun yang meyakini Islam akan hilang di muka bumi, berarti dia meyakini prasangkaan jahiliyah. Islam tidak akan pernah hilang di muka bumi, walaupun banyak orang yang membencinya. Ini pelanggaran pertama, jahiliyah dari sisi akidah. Yang kedua, jahiliyah dari sisi hukum dan aturan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah 50, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka mencari hukum aturan jahiliyah? Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Adakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah jika mereka menjadi kaum yang meyakini? Di mereka meyakini ada hukum. Kalau ada orang yang meyakini ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah, atau ada aturan yang lebih baik dari aturan Allah, inilah pelanggaran ya yang kedua, dan ini merupakan bagian dari sifat jahiliyah. Jadi kalau ada orang yang ngomong hari ini ya, aturan Allah tidak perlu ditegakkan, jadi hukum Allah yang berlaku hanya di masa itu, maka ini orang jahil, ya, orang jahil. Nah, yang ketiga ini dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Jahiliyah dari sisi kehormatan, jahiliyah dari sisi akhlak. Allah katakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah. Disebutkan bagaimana cara berpakaian orang jahiliyah. Dijelaskan, kanatil mar'atu fil jahiliyati tulqil qimara ala ra'siha. Cara berpakaian orang jahiliyah dulu hanya menaruh kerudung di atas kepala. Wala tasudduhu, tidak diikat. Jadi kalau ada orang yang berkerudung ditaruhnya di atas kepala saja, itu cara berkerudung orang jahiliyah, tak diikat. Fatuzrihul kilada wal unuq, kemudian tidak diikat, sengaja dibukakan lehernya agar nampak emas yang melingkar di leher. Kalau ada ibu-ibu zaman sekarang berjilbab seperti itu, maka cara berjilbab orang jahiliyah. Memperlihatkan ya kalungnya, memperlihatkan lehernya. Wa misyatuhu atakassuru ya listimalati qulubir rijal. Berjalan ya berjalannya tidak lurus, tidak baik gitu. Jalannya ya yang menarik perhatian orang laki-laki. Maka inilah jahiliyah yang ketiga yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, jahiliyah dari sisi akhlak, dari sisi kehormatan, ya, cara berpakaian. Ya, orang dahulu kalau berpakaiannya memang pakaiannya tipis. Ya. Kalau berpakaian, pakaiannya tidak menutup aurat. Kan banyak pula model-model jilbab hari ini kan? Ya, dililit-lilitkan di kepalanya. Ya, sengaja menampakkan dadanya. Ya. Kalaupun berpakaian, pakainya tipis. Kalaupun pakai roknya dibelah pula. Itu modelnya. Makanya di antara syarat pakaian syar'i itu, ya yang pertama adalah pakaiannya memang harus longgar. Pakaiannya longgar. Tidak membentuk tubuhnya. Yang kedua, pakaiannya ya tidak membuka, tidak membelah. Ya pakai rok tapi belahannya sampai ke lututnya. Ini tidak pakaian syar'i. Yang ketiga, pakaiannya tidak transparan.
pakaiannya tidak tipis, tidak bisa dilihat, ya. Ma wara'a ats-tsaub, tidak bisa dilihat. Maka para ummahat, para akhwat, ya, berilah pakaian yang longgar, pakaian yang tidak transparan, dan berpakaianlah menutup seluruhnya, tidak ada yang terbuka dari tubuhnya. Karena inilah mahkota kemuliaan wanita yang mesti ditutup. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Maka ini jahiliyah yang ketiga. Jahiliyah yang keempat adalah jahiliyah sosial, ya. Di mana hamiyatul jahiliyah, hamiyah ini ta'assub, ya. Yang penting, ya, yang penting kita bela, salah benar kita bela. Itu namanya jahiliyah, ya, sosial. Ta'assub yang tidak berlandaskan kepada kebenaran. Kalau dia suku kita, kelompok kita, ya kan, orang kita bela walaupun dia sah. Kenapa Abu Jahal tidak menerima dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tahu yang disampaikan oleh Muhammad benar? Disebabkan oleh apa? Hamiyatul jahiliyah. Ketika ditanya kepadanya, ya, kepada Abu Jahal, bagaimana pendapat Muhammad ini? Benarkah dakwahnya atau sesat? Atau dia berdusta? Kata dia, ditengoknya orang di sekeliling yang bertanyanya, bahwa yang disampaikan Muhammad adalah benar. Kenapa kamu tidak ikut? Itulah tadi. Kesombongan, keangkuhan, hamiyatul jahiliyah. Dia merasa kalau mengikut Muhammad maka akan banyak orang yang menghinanya. Inilah pelanggaran-pelanggaran jahiliyah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada pelanggaran dari sisi akidah, ada pelanggaran dari sisi aturan, ada pelanggaran dari sisi kehormatan, dan ada pelanggaran dari sisi sosial. Yang hak kita bela, yang salah kita salahkan. Jangan karena kawan kita, jangan karena orang yang sesuku dengan kita, ya, kalau dia salah ya salahkan, kalau benar benarkan. Kalau ada orang yang membela orang yang salah, itu masih ada hamiyatul jahiliyah di dalam dirinya. Ikhwafillah, wallah, itulah sekilas tentang al-jahiliyah di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau kita berbicara tentang perintah untuk menyelisih orang jahiliyah, sangat banyak dalilnya. Nabi SAW mengatakan, khaliful musyrikin, selisilah oleh kalian orang-orang musyrik, ahfus syawarib wa auful liha, ya, pendekkan kumis kalian dan jaga jenggot. Khaliful Yahud, kata Nabi SAW, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, orang Yahudi tidak salat di atas sendal mereka, wala khifafihim, di atas khuf mereka. Dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk menyelisih orang jahiliyah, kata Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 48, wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, jangan kalian ikuti hawa mereka, ya, yang telah datang kepada mereka dari kebenaran. Wala tattabi ahwa'ahum wahdharhum ayaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik, jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka, kejahilan mereka. Wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum. Sangat banyak, ya, yang menyebutkan larangan bagi kita untuk mengikuti jahiliyah dengan sigat ahwa. Karena memang kejahilan itu sangat identik dengan hawa, ya, dengan hawa. Dengan hawa, keinginan yang ada pada dirinya. Ihwafillah, Allah juga mengatakan buruknya akibat bagi orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Allah katakan, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal haqq aw min ba'di ma ja'aka minal ilmi
innaka idzal laminadh dhalimin. Kalau kalian mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepada kalian kebenaran, ilmu, maka sungguh kalian termasuk orang-orang yang zalim. Insyaallah kita akan memasuki pembahasan tentang kitab ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ini sebagai mukadimah bagi kita, mudah-mudahan sebagai mukadimah singkat ini bisa kita pahami dengan baik. Ya, bahkan Nabi SAW telah banyak menyebutkan tentang peringatan-peringatan keras jangan sampai kita mengikuti orang-orang Yahud, sampai kehidupan mereka, dan bahkan mungkin sampai sekecil apapun jangan sampai kita mengikuti kebiasaan mereka orang Yahudi dan kebiasaan orang-orang Nasrani. Wallahu taala alam bissawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.